Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, ada jima yang namanya jima main ya, suami istri, namun tidak batal puasanya sahabat. Mari kita kaji kok bisa ada orang berjima sahabat, sudah enak di bulan puasa, namun puasanya tidak batal sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 323 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fa'ala dzalika kullah. Karena bab ini menjelaskan tentang beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, di antaranya lupa. Nah, jika seseorang melakukan semuanya itu, yang lupa tadi nasian, makan dan minum tapi lupa, lam yabtul saumuhu, maka tidak batal puasanya. Ini menyangkut tentang yang memakan sahabat. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man akala, barang siapa memakan nasian tapi karena lupa, au syariba, juga minum nasian karena lupa, fala yuftir, maka dia tidak usah membatalkan atau tidak batal puasanya. Fa innama huwa rizqun, karena apa yang dia makan, apa yang dia minum dalam keadaan lupa, itu adalah rezeki. Razaqahullahu, yang Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadanya, sehingga Allah Ta'ala lupakan dia dan dimasukkanlah rezeki. Masya Allah. Jadi hadis ini sahabat, fanussa alal akli wasyurbi, memang nasnya, mantuknya, teksnya dalam hadis ini hanya untuk makan dan minum yang lupa. Namun Imam Nawawi dari madhab Asy-Syafi'i menjelaskan, menyatakan waqisna alaihi, dan akhirnya kita ini mengkiaskan atas hadis ini kullama yubtilu as-sauma, mengkiaskan pada segala sesuatu yang membatalkan puasa, minal jima'i, dari jima, wa ghairihi, dan selainnya jima sahabat, yang semuanya membatalkan puasa. Jadi semuanya jima dan hal-hal yang membatalkan puasa kalau dilakukan dalam keadaan lupa, kiasnya juga tidak batal puasanya sahabat. Jadi yang pertama, jima dalam keadaan lupa tidak batal puasanya. Jadi dia dapat jima yang Masya Allah enaknya dan puasanya tidak batal. Terus lanjutannya adalah wa in fa'ala dzalik, dan jika seseorang melakukan itu, wa huwa jahilun, dan orang itu bodoh sahabat, bitahrimihi, dengan haramnya jima di dalam bulan puasa, saat dia puasa, lam yabtul, maka tidak batal saumuhu, puasanya sahabat. Jadi yang kedua adalah seseorang melakukan jima tapi tidak tahu kalau jima itu diharamkan, ada kafarohnya dan lain sebagainya, maka juga tidak batal jimanya sahabat. Sudah dua, lupa dan bodoh akan keharaman jima, tidak batal puasanya. Li'annahu yadhalu tahrimahu, karena orang itu bodoh akan keharamannya. Fahuwa kan nasi, maka orang itu sama halnya dengan orang yang lupa sahabat. Terus lanjutannya adalah wa in fa'ala dzalika bihi bighairi ikhtiyarihi, dan jika seseorang melakukan hal itu tanpa dengan kemauannya sendiri, sebenarnya bihi di sini kurang begitu dibutuhkan sahabat, karena bihi ini lari kepada jahil atau jahalah. Orang melakukan itu dalam keadaan tidak mengetahui, namun ini sebenarnya kurang dibutuhkan. Entah ini asli atau memang ada kesalahan tulis dari tekstual aslinya, Allahu a'lam.
Jadi tidak dibutuhkan karena ini bab mukroh, sudah lain pembahasan sahabat. Jadi jika seorang itu melakukan jima ataupun makan lain sebagainya tanpa kemauannya sendiri, bukan dengan maunya sendiri, contohnya bi'an ujiza at-ta'amu fi halkihi, seperti disodorkan atau dimasukkan makanan pada tenggorokannya, mukrahan, dengan dipaksa. Dengan dipaksa dimasukkan makanan dalam tenggorokannya, lam yabtul saumuhu, maka tidak batal puasanya sahabat jika dipaksa. Dan ini selanjutnya, wa in syadda, jika seseorang laki-laki itu memaksa atau mengikat atau menyeret, intinya memaksa imra'atahu, ke perempuannya, ke istrinya, wa wati'aha, dan kemudian menjima sahabat, ya, disodok kemudian. Jadi intinya dijima dengan keadaan dipaksa istrinya, wahya mukraha, sedangkan istrinya ya posisinya terdesak atau dipaksa sahabat, maka lam yabtul saumuha, maka istri yang dijima tadi, yang dipaksa, diperkosa oleh suaminya, maksudnya yang intinya dipaksa, entah diseret, diikat atau lain sebagainya, bukan atas maunya sendiri, maka itu tidak batal puasanya sahabat. Dan selanjutnya, wa in istadkhalat, dan jika memasukkan almar'atu, seorang perempuan memasukkan dzakar rajuli, pada zakarnya seorang laki-laki, suaminya, ya, dzakar rajuli, jadi zakarnya suaminya dimasukkan oleh istrinya, wa huwa naimun, sedangkan seorang laki-laki tadi tidur sahabat. Jadi ada perempuan melihat suaminya tidur namun mubadzir lah, zakarnya berdiri tegak, mubadzir, dia pengen, akhirnya seorang istri memasukkannya, maka lam yabtul saumuhu, maka tidak batal puasanya seorang suami itu sahabat. Karena li hadis Abi Hurairah, karena ada hadis dari Abi Hurairah yang berbunyi, wa man dara'ahu al-qayyi'u, siapa orang yang memuntahkan kepada orang tadi, muntah, maksudnya orang itu terdesak untuk muntah, memang muntah asli gitu, fala qada alaihi, maka tidak ada qada puasa baginya sahabat. Fadallah, maka hadis ini sahabat, yang orang muntah tidak ada qada baginya karena bukan kehendak sendiri, memang muntahnya yang mau keluar, maka menunjukkan alla anna kullama hasala bi ghairi ikhtiyarihi, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi tanpa dengan kemauannya sendiri, lam yajib bihi al-qada'u, maka tidak wajib bagi orang itu mengqada puasa, alias tidak batal sahabat. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhafah, menyandarkan, menisbatkan aklan nasi, pada makannya orang yang lupa, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, itu urusan Allah. Wa asqata bihi, dan Rasulullah itu menggugurkan dengan orang yang makan lupa ini sahabat al-qada'ah, kepada pengqadaan puasa, sudah tidak harus qada, seperti itu sahabat. Jadi kesimpulannya, fadalla ala anna kullama hasala bighairi fi'lihi, bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan tanpa perbuatannya sendiri, la yujibul qada'a, maka itu tidak mewajibkan qada sahabat. Wa in ukriha, nah inilah permasalahan yang menarik sahabat. Jadi wa in ukriha, jika seorang laki-laki atau seseorang itu dipaksa, hatta akala binafsihi, sehingga akhirnya dia itu makan dengan sendirinya, tapi dipaksa, kayak ditodong suruh makan, ya makan dengan sendirinya dia. Nah, atau perempuan sahabat, au ukrihat, atau dipaksa. Siapa yang dipaksa? Almar'atu, seorang perempuan dipaksa, hatta makana, sehingga dia memungkinkan atau membolehkan, minalwati, untuk dijima, dari jima. Seorang perempuan dipaksa sehingga pasrah dan membolehkan, dah nggak apa-apa kalau gitu, ya dijima, udah ditodong dan lain sebagainya, akhirnya memungkinkan dirinya untuk dijima sahabat. Fawati'aha, maka seorang laki-laki itu akhirnya menjima seorang istri tadi, seorang perempuan yang dipaksa, yang akhirnya memungkinkan atau membolehkan untuk dijima. Fafihi kaulani, maka dalam kasus ini ada dua sahabat, ada dua pendapat yang masyhur.
yang terkenal, yang sama-sama kuat, boleh kita buat pegangan. Jadi kalau istri kita ini dipaksa sama kita dan akhirnya pasrah dan memperbolehkan, itu ada dua. Kalau dalam kasus dipaksa secara total, itu tidak batal sahabat. Ini dipaksa dan akhirnya ya membolehkan kayak gitu. Akhirnya memasrahkan. Nah di sini yang pertama, ya betul as-saumu, batal puasanya sahabat. Yang pertama, li'annahu fa'ala ma yunafis saumah, karena dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, lidaf'id dorori, karena menolak kebahayaan. Jadi ditodong agar nggak bahaya, dia akhirnya memasrahkan. Seperti itu sahabat, karena dia itu tujuannya biar nggak bahaya, akhirnya melakukan seperti itu. Maka di sini dikatakan batal karena wahuwa dzakirun lis-saumi, karena dia ingat pada puasa, ingat dia puasa pada waktu dia berpuasa, fabatala saumuhu, maka batal puasanya sahabat. Karena dia itu melakukannya bukan didesak secara 100%, tapi untuk menghindari kebahayaan. Kama law akala li khaufil maradi, seperti halnya dia itu makan karena takut sakit. Kiasnya ke sana sahabat. Aw syariba li daf'il atshi, atau dia seperti orang yang minum karena menghilangkan haus dahaga. Kalau dahaga keterlaluan kan juga bahaya. Nah, itu pendapat yang pertama yang mengatakan batal sahabat. Namun pendapat yang kedua yang mengatakan tidak batal, di sini dikiaskan wathani la yabtulu, tidak batal puasanya sahabat. Li'annahu, karena sesungguhnya wasala ila jaufihi, makanan itu datang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya, bighairi ikhtiyarihi, dengan tanpa kemauannya dia sendiri. Oke, dia memang melakukan, tapi dia atas dasar dipaksa, walaupun bukan 100%, 50-50, 50%-nya dipaksa, 50 ya dia akhirnya pasrah seperti itu. Maka fa'asbaha idza ujira fi halqihi, maka perbedaannya jika dia dipaksa disodorkan makanan sampai ditelan, sama juga dengan yang dipaksa dan akhirnya dia makan binafsihi, dengan sendirinya sendiri. Jadi 100% dipaksa dengan 50-50% dipaksa dan akhirnya pasrah, itu sama saja hakikatnya bukan dari kehendak diri sendiri. Begitu juga jima sahabat, ini sama halnya dengan syaddat atau suddat, seorang perempuan yang diikat juga dipaksa dan akhirnya makanat, membolehkan. Sama saja itu, walaupun hakikatnya 50-50, tapi inti dari hakikat semuanya bukan bighairi ikhtiyarihi, dengan kehendaknya sendiri, bukan dengan kehendaknya sendiri. Jadi intinya dari kajian ini, dari Al-Majmu' ada 4 sahabat. Yang pertama adalah karena lupa, yang kedua karena dia itu tidak tahu atau bodoh akan keharamannya, dan yang ketiga dia itu dipaksa sahabat, dan yang keempat dia itu separuh-separuh, separuhnya dipaksa dan akhirnya dia memasrahkan dirinya. Allahu a'lam bissawab. Semoga ilmu ini memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala